Your mind when I kiss you, but I wanna do whatever you wanna do. I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows when. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di room Zoom-nya udah ada partisipannya termasuk kita berempat yang akan bercerita ini ada sekitar 21 partisipan gitu ya, alhamdulillah. Sebenarnya yang daftar tuh ada 150-an ya. Tapi qadarullah nih teman-teman, kami mohon maaf banget gitu karena ada beberapa kendala yang terjadi sehingga email untuk linknya mungkin nggak masuk gitu ya, maksudnya nggak masuk secara tepat waktu, ada yang berkala dan mungkin ada juga yang tahu informasinya dari Instagram kami masing-masing gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba sapa-sapa dulu kali ya gitu untuk mulainya. Tapi sebelum itu, mari kita awali gitu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Em, Gimana udah pada siap untuk dengerin cerita-cerita tentang Gap Year Journey ini, teman-teman? Boleh kasih emojinya atau boleh juga teman-teman nemenin kita semua gitu ya untuk open cam. Mana nih wajah-wajah yang udah siap? Oke, alhamdulillah udah ada. Wah, ramai ternyata di kolom chat ya. Terima kasih banyak semuanya yang meluangkan waktu untuk dengarkan cerita. Nah, di sini aku pengen panggilkan dulu nih ya teman-teman bercerita kita hari ini. Ada Hasna Hanifah. Halo Hasna. Oke, boleh di-unmute dulu Hasna. Halo, Assalamualaikum. Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nurul Atifah, sudah Ridika? Halo semuanya, Assalamualaikum. Ini sedikit loading ya laptopnya, jadi mohon maaf sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Putri Anida. Oke, boleh. Semuanya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak double ya. Anida lagi coba di fix dulu ininya problemnya. Oke, jadi ini ada berempat ya, termasuk aku, Raufa, teman-teman. Ya, insya Allah kita akan bercerita mengenai perjalanan gap year kita gitu ya nantinya. Nah, em, oke ya, wah deg-degan ya. Boleh temenin kita biar nggak terlalu deg-degan banget untuk open cam juga ya teman-teman, biar tahu nih wajah-wajah yang mau dengerin ceritanya tuh siapa-siapa aja. Oke, sebelum kita cerita lebih dalam kali ya, mungkin teman-teman di sini penasaran sekarang background kita tuh apa gitu kali ya. Nah, background kita masing-masing itu apa? Dan nanti sistem untuk cerita-cerita ini di Gap Year Journey ini, insya Allah akan seperti talk show ya, Hasna ya, Nida dan juga Ifah. Kita bakalan cerita-ceritanya bareng-bareng. Dan kalau nanti bakal dibagi gitu, ada yang mau nanya gitu, nanti bisa dipersilahkan. Nanti aku akan tanya. Nah, di sini aku bakalan memantik dengan beberapa pertanyaan juga yang udah disiapin gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan tersendiri juga boleh nanti disampaikan baik di kolom chat maupun secara langsung. Oke, setuju ya semuanya? Nah, untuk yang pertama gitu ya, karena teman-teman juga penasaran gitu kalau kita pernah menjalani ataupun sedang menjalani perjalanan gap year-nya. Nah, tapi untuk saat ini tuh kita lagi ngejalanin apa sih gitu ya. Nah, mungkin bisa dari siapa dulu? Kalian pengen tahu dari siapa dulu nih? Mau dari yang udah ready kali ya, Hasna Hanifah gitu. Boleh dong sekalian kenalan dan juga lagi ngapain gitu sekarang gitu momennya.
Oke, silakan Hasna. Oke, thank you, thank you. Nah, sebelumnya aku mau bilang thank you banget buat teman-teman semuanya udah hadir di sini. Dan salam kenal, nama aku Hasnanifa. Biasanya teman-teman pada panggil aku beragam ya. Ada yang manggil Hasna, Hanifa, Hani. Tapi kita setarain aja sama biasanya keluarga aku manggil Hasna. Nah, aku mungkin pengen ini dulu deh. Kali ya, kita bisa kasih tahu dulu nih kenapa kok ada kegiatan Gap Year Journey ini, ya kan? Gimana nih, Kak Rafa? Boleh banget, boleh banget. Nah, kebetulan teman-teman ya, ini FYI, kalau yang menginisiasinya itu adalah Hasna. Jadi Hasna yang merangkul aku, Nida, dan juga Ifah untuk ada di project ini. Jadi langsung aja teman-teman dengerin dulu gitu ya. Why sih ada Gap Year Journey ini dari Hasna. Silakan Hasna. Oke, jadi nih ya, mungkin untuk teman-teman yang kepo, kenapa kok tiba-tiba ada kegiatan ini gitu kan? Apakah kita itu sombong gitu kan? Akibat kita ini gap year gitu? Atau kenapa nih sebenarnya? Kenapa kok kita mengadakan kegiatan ini berempat gitu kan? Jadi teman-teman, waktu itu beberapa waktu yang lalu aku punya kenalan dan kenalanku ini menceritakan satu hal yang dimana waktu itu aku cukup apa ya, benar-benar ngerasa kayak oh ternyata segitunya ya gitu. Jadi waktu itu ceritanya adalah kenalanku itu bilang ada temennya yang waktu itu berkali-kali belum berhasil untuk diterima di PTN waktu pas beliau mendaftarkan diri untuk melanjutkan studinya lagi dan akhirnya karena belum berhasil berkali-kali itu akhirnya beliau temennya itu tadi ngerasa kalau apa ya ngerasa dia itu gagal banget gitu ngerasa dia gagal banget ngerasa dia itu tuh aku pengen nyalain di diri aku sendiri aja gitu loh kayak ini tuh kesalahan aku gitu jadi dia apa ya aku rasa kayak aku tahu gimana rasanya dan aku yakin teman-teman yang di sini kita berempat dan mungkin teman-teman yang pengen tahu juga atau sedang menjalankan gap year atau mungkin akan menjalankan gap year mungkin ada satu titik yang bakal ngerasa kayak apa aku nggak sebagus itu ya apa aku nggak sepantas itu ya dan lain sebagainya pertanyaan-pertanyaan itu yang kadang kita kayak bakal bertanya di dalam pikiran kita kan. Nah, jadi aku pengen kita berempat ini, kita pengen sharing-sharing tentang gimana perjalanan kita gap year, gimana kita menghadapi gap year itu, gimana kita nanggepin orang yang mungkin ada kurang enaknya sedikit lah ya, ataupun cuman sebatas pikiran kita yang anggap kita itu gagal gitu. Jadi itulah kita pengen sama-sama di sini belajar bareng, ngerangkul bareng. Kita pengen kita di sini ngerasa, ayo kita itu sama gitu. Mau gap year ataupun enggak, sebenarnya itu hanyalah fase atau hanya jalan kita aja untuk mencapai kesuksesan gitu aja sih. Gitu teman-teman. Wah, gimana? Udah ada yang ngerasa ini gak sih? Kayak relate gitu dengan apa yang disampaikan sama Hasna. Nah, selanjutnya boleh nih kenalan tadi gitu Hasna, kita lanjutin gitu ya. Kenalan dan lagi memperjuangkan apa nih sekarang. Oke. Nah, tadi ya, teman-teman udah kenal, aku namanya Hasna. Aku sekarang tinggal di Semarang, tapi sebelumnya aku tinggal di Samarinda. Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah ngebaca di poster kita, aku sebelumnya pernah berkuliah di kedokteran gigi. Nah, di sini mungkin ada ini ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa kok malah ninggalin kedokteran giginya? Kayak aneh banget sih kamu mungkin kok nggak bersyukur banget gitu kan dan lain sebagainya. Mungkin mungkin ada yang statement seperti itu, tapi aku pengen kasih tahu, aku merasakan ada hal yang nanti kita spill nantilah ya. Ya, aku ngerasa ada suatu hal yang membuat keputusan seperti itu. Nah, untuk sekarang lagi santai. Sebenarnya nggak santai banget ya. Sebenarnya kita masya Allah banget ya. Di sini kita berempat itu termasuk yang sekarang juga cukup banyak kegiatan dan banyak target. Tapi alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul nih ternyata. Nah, jadi kalau aku sekarang itu kesibukannya adalah aku sedang mendaftarkan diriku di beberapa kampus sambil menunggu beberapa pengumuman. Kayak gitu, teman-teman. Masya Allah. Dan di waktu ini udah agak nyerempet ke ini ya, ke pembahasan kita gitu ya. Di sela-sela waktu daftar-daftar kampus segala macam, berarti lagi menjalani gap year-nya ini gitu ya. Tapi Hasna masih menebar kebermanfaatan nih teman-teman gitu ya di tengah-tengah kita semua. Jadi kita doakan semoga dapat kabar baik ya Hasna ya sesegera mungkin. Amin. Terus ada Atifah nih, boleh dong diceritain dan sekalian kenalan juga sekarang kesibukannya apa? Oke, makasih banyak Kak Raufa atas waktunya. Sama-sama teman-teman, senang sekali bisa apa ya
berkumpul dengan teman-teman semua walaupun secara virtual ini. Di sini juga sebenarnya saya nggak expect bakal suatu hari tuh bakal ada momen seperti ini. Jadi kayak ya udah gitu kan, ya udah gapir mah gapir gitu kan ya. Mungkin mikirnya ternyata oh ada ya kesempatan buat sharing yang di ya seperti ini gitu loh kan. Selama ini kan sharingnya paling cuman kalau ketemu sama orang terus sharing gitu-gitu aja kali ya. Em, Sebelumnya aku Ifah, panggil Ifah aja nggak apa-apa. Sekarang ini sedang menempuh tahun ketiga ya, tahun ketiga di Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Ini kameranya rada gelap. Kesibukan yang sekarang banget mungkin lebih ke akademik dan organisasi mungkin ya. Jadi lebih cenderung ke organisasi malah daripada ke daripada ke akademik ya gitu. Teman-teman mungkin bakal relate buat yang sukanya anak yang hobinya rapat-rapat daripada kuliah gitu. Nah, itu mungkin sekarang kesibukannya itu aja sih sama mungkin kerja, nyambi-nyambi kerja juga buat nambah duit jajan ya, teman-teman. Itu aja sih mungkin ya. Terima kasih Kak Raufa. Oke, makasih banyak juga Iva. Masih boleh ngajak temen nih katanya. Iya boleh banget ya teman-teman ya. Ini tuh kan sekalian permohonan maaf kami juga gitu kalau ternyata link Zoom-nya terlambat untuk diberikan gitu ya karena ada qadarullah ada kendala juga. Tapi teman-teman boleh banget di-share lagi gitu ya informasi tentang ini. Terutama teman-teman yang mungkin kemarin udah janjian mau ikutan bareng gitu ya. Kasih tahu informasinya kalau link Zoom-nya sudah ada, bisa dicek bisa dikasih langsung karena kalian udah pada di sini gitu ya atau dicek di Instagram kami berempat. Oke, nggak terakhir sih aku belum ya. Boleh selanjutnya ada Putri Anida berkabar tentang kesibukannya nih. Sekalian kenalan. Keringet. Oh, belum. Gimana? Kedengeran kan suara Nida ya? Aman-aman, silakan Nida. Oke, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, mungkin sebenarnya kalau orang-orang yang umum nggak bakal tahu kalau misalnya ternyata aku tuh termasuk ke dalam gapir gitu. Soalnya kayaknya aku sering banget mungkin dulu sharing-sharing tentang Turki dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah sekarang ini tahun kedua Anida, sebenarnya belum kuliah gitu, cuman ini tahun kedua Anida di Turki, memasuki tahun ketiga, dan alhamdulillah gitu, sekarang belum kuliah, tapi sekarang lagi fokus untuk belajar bahasa. Gitu ceritanya teman-teman. Oke, terima kasih Anida. Jadi kalau ngomong sama Anida, ngomongnya pakai bahasa apa nih, Nid? Pakai bahasa kolbu. Oke, teman-teman terakhir ada nama aku Raufa Saida Adila, salam kenal semuanya. Kalau di poster mungkin bisa dilihat aku 2 tahun gapirnya dan sekarang sedang berkuliah di Mahat Al Imarut Bandung ngambil jurusan Bahasa Arab dan Studi Islam. Itu mungkin sih dan aktif di Masjid Salman ITB. Jadi buat teman-teman mungkin yang kepikiran gitu untuk aktif juga, hayo sini bareng-bareng gitu ya bisa kontak aku gitu kalau misalnya penasaran boleh tanya-tanya juga. Nah, kita udah kenalan ya berempat dan sekarang kita bakalan langsung masuk ke pembahasan yang bikin deg-degan sih sebenarnya karena apa gitu kalau menurut aku tentang gap year ini ada apa ya agak emosional sedikit gitu ya mungkin teman-teman yang ngerasain atau akan merasakan gitu agak ada per gimana ya Hasda ya ngerti lah ya gitu ya ada rasa-rasa yang gitu ya Betul-betul. Ini bisa jadi keluar air mata bisa nih. wah bisa ya jadi kita siap-siap dulu ya Bismillah. Nah kita mau tanya dulu nih dari yang pertama banget yaitu definisi khusus sendiri gitu tentang gap year. Sebenarnya gap year tuh apa sih? Mungkin teman-teman juga boleh bantu jawab di kolom chat kali ya gitu. Kalau menurut teman-teman tuh gap year tuh apa sih? Nah, aku juga mau tanya nih gitu ya dari siapa dulu nih yang mau berpendapat guys? Kalian punya pendapat apa nih tentang gap year? Kak Iva. Iva. Iva nih menurut Iva kalau gap year tuh apa sih gitu? Gapir apa ya? Ya
jeda. Jeda. Ya, mungkin ya. Gap year itu adalah masa ketika kita menunda. Menunda, kalau sini mungkin umumnya untuk sekolah atau kuliah ya, gitu. Entah dalam berbagai macam alasan, alasan apapun. Gitu aja sih. Itu. Oke, Singkat oke. ya. Jeda. Mau ditambahkan aja. Kalau Nida gimana Nida? Kalau aku pribadi sebenarnya aku nggak punya definisi khusus sih sebenarnya. Aku tuh menganggap gap year itu cuman apa ya? Cuman something label yang sebenarnya kadang diberikan kita kepada diri kita sendiri dan kadang memang kayak something yang kayaknya label ini udah terkenal gitu di kalangan anak-anak yang baru lulus SMA atau mungkin ya kayak memasuki ranah kuliah gitu. Cuman kalau misalnya sebenarnya kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada label gap year di dalam kehidupan aku. Kayak gitu aja sebenarnya. Ya, isi ya. Gap year. Ini teman-teman ada yang mau berpendapat gak nih? Kasih opini kalian juga nih tentang gap year gitu ya. Kenapa sampai kita harus menceritakan tentang gap year Journey ini di sini? Kalau aku pribadi sih, apa ya? Justru malah gap year tuh sebagai, karena ini khusus ya, definisi khusus ya. Sebagai kesempatan untuk aktualisasi diri sih. Kalau Hasna gimana nih? Betul, betul. Nah, kalau aku nih ya, karena mungkin ini pendapatku dari yang terakhir nih, dari berempat, kalau aku sih sebenarnya kita bangun mindset aja sih sebenarnya. Kalau gap year itu, kalau tadi kan Adina bilang, ini tuh sebenarnya kayak nggak ada kamusnya kan, gap year gitu. Karena sebenarnya nggak ada jeda dalam kehidupan kita buat belajar, itu pertama. Jadi mindsetnya adalah, tadi yang ditanamin adalah sebenarnya gap year itu sebenarnya ya sama aja, plus ini tuh waktu kita buat explore diri. Itu sih, kayak, ya. Betul, betul banget ya. Aku setuju sih itu dengan hal itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai standar orang lain ya mungkin bisa dibilang, oh waktu nggak kuliah gitu ya, waktu kita nggak kuliah atau nunggu waktu diterima kuliah gitu. Tapi kalau kita punya definisi lebih dalam lagi sendiri, ya ini bisa jadi wadah kita untuk aktualisasi diri, eksplor diri gitu ya. Jeda yang bisa dimanfaatkan dengan baik gitu untuk mengisi hal-hal yang bermanfaat. Jadi ya temukan sendiri teman-teman makna gap year menurut teman-teman. Nah, kenapa sih emangnya sampai harus gap year? Ini mulai deep nih ya. Kenapa sih Mulai-mulai. harus kenapa sih harus gap year? Nah, kenapa sih Nida harus gap year nih? Aku Langsung ya, ditembak ya. langsung ditembak ini. Gak apa-apa nih, berarti ini langsung mulai berkisah loh. Langsung. Mulai, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya salam dulu aja deh, karena akan memulai cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya aku pribadi, sebenarnya kayak gini. Jadi waktu itu aku diberi kesempatan, alhamdulillah, kalau misalnya kita waktu SMA itu kan sebenarnya ada kesempatan buat ikut SMPTN, kemudian juga SBMPTN, kemudian juga ada terserah gitu, entah mau daftar kampus swasta atau apapun gitu. Kalau aku pribadi waktu itu, aku alhamdulillah dapet kuota buat daftar SNMPTN ceritanya waktu itu, alhamdulillah. Dan cuman di sisi lain, aku sadar kalau misalnya ternyata ada konsekuensi kalau misalnya ketika kita daftar SNMPTN, kemudian Masya Allah, qadarullah keterima, tapi kalau misalnya nggak kita ambil hal itu gitu, atau misalnya nggak kita ambil apa yang kita keterima itu, akhirnya sekolah bakal di blacklist. Kayak gitu kalau yang aku tahu waktu di Alfitian, waktu di SMA aku waktu itu. Nah sebenarnya aku tahu gitu yang namanya SNMPTN itu susah banget gitu buat masuk, buat keterima. Tapi entah kenapa dengan PD-nya aku langsung bilang, Ustazah gitu, udah deh aku nggak usah ikut SMPTN gitu. Kenapa? Karena kayaknya bisa jadi di kemudian hari, kalaupun ternyata qadarullahnya alhamdulillah keterima, alhamdulillah. Tapi kayaknya ada kemungkinan besar aku nggak bakal ngambil nih apa SNMPTN ini gitu. Jadi ketika aku mundur, teman aku yang di bawah bakal bisa naik gitu. Jadi misalnya kalau Alfitin waktu itu mungkin ada kuota 30 kira-kira atau misalnya ada 18 kuota. Kalau misalnya mundur satu, bakal naik satu nih gitu. Jadi pokoknya kuota tetap waktu itu ada 18. 18 sekitar 18-an dan akhirnya Anida pilih mundur dari SMPTN. Nah, niatnya waktu itu adalah buat coba beasiswa di Turki gitu. Jadi ada beberapa beasiswa yang Anida daftar waktu itu dan yang
sebenarnya something yang Anida kagetnya adalah kalau misalnya Turki itu kita emang harus belajar dulu bahasa. Mungkin nggak cuma di negara Turki, mungkin di beberapa negara lain juga seperti itu. Tapi qadarullah kalau di Turki itu kita yang pertama kita harus belajar bahasa Turki dulu. Nah, itu yang Anida tahu. Jadi mungkin kalau misalnya di pemikiran Anida waktu itu, oke, Anida bakal telat setahun lulusnya dari teman-teman. Akhirnya qadarullah cari info, jurusan apa yang Anida pingin jurusan teologi Islam atau ilahiyat gitu. Dan ternyata qadarullahnya kalau di Turki itu ketika kita mendaftar atau kita dapat jurusannya ilahiyat, ada beberapa kampus Turki yang memang mengharuskan kita buat bisa bahasa Arab. Nah, qadarullahnya seperti itu. Jadi ternyata realita yang harus Anida terima adalah ternyata nggak cuma setahun nih harus stop dulu. Maksudnya kayak kita jeda dulu nggak cuma 1 tahun gitu. Ternyata harus 2 tahun. 2 tahun itu dalam apa yang Anida lakukan di 2 tahun itu, yang pertama belajar bahasa Turki dulu di tahun pertama, terus di tahun selanjutnya belajar bahasa Arab. Dan yang pastinya belajar bahasa Arab di Turki itu nggak pakai bahasa Arab gitu. Jadi kayak kita belajar bahasa Arab menggunakan pengantar bahasa Turki. Jadi maksudnya kayak bahasa Turki adalah bahasa baru, kemudian kita bakal belajar bahasa baru dengan bahasa baru lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kalau misalnya untuk Anida pribadi. Apa yang mengharuskan Anida gap year karena itu. Jadi karena di Turki, yang pertama adalah mungkin kalau teman-teman punya entah mungkin partner atau sahabat yang lagi kuliah mungkin di luar, sebenarnya struggle yang terpenting atau terbesar itu adalah bahasa, teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin ada beberapa negara yang bisa pakai bahasa Inggris, itu enak banget. Tapi kalau misalnya ada beberapa negara lain yang emang mereka itu mengharuskan kalau misalnya kalian nih pergi ke negara mereka, kalian harus bisa bahasa mereka. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nggak cuma buat pelajaran, tapi juga buat kehidupan sehari-hari. Dan juga mungkin teman-teman tahu kalau misalnya biasanya kayak gini, mungkin yang paling sederhana bahasa Inggris ibaratnya, kita ibaratkan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris sehari-hari dengan bahasa Inggris apa yang ada di ujian IELTS atau mungkin apa yang dipakai di universitas itu pasti beda. Nah, kayak gitu juga mungkin bahasa Turki dan bahasa lainnya. Nah, kayak gitu Kak Romfa, kenapa Nida harus gap year? Karena belajar bahasa dulu. Wow, menarik ya. Kita jadi dapat informasi baru nih dari Anida gitu buat teman-teman yang mungkin ada target untuk berkuliah di luar negeri ya, Nida ya, mau itu di Turki ataupun di negara manapun, silahkan teman-teman perjuangkan, tapi harus dipersiapkan dengan matang gitu dan segala resikonya juga harus benar-benar disiapkan gitu. Kalau ternyata bahasa adalah sesuatu yang penting banget gitu ya untuk berkuliah di luar negeri, jadi siapkan mental gitu untuk bisa belajar. Apalagi tadi aku langsung kayak ngeri, Anida keren banget gitu ya, mempelajari bahasa baru dan bahasa baru dengan bahasa baru itu keren banget ya. Semoga selalu dilancarkan ya Nida ya. Nida pengen nanya siapa nih untuk Y berikutnya nih. Ya, langsung tembak aja. Siapa ya? Hasna deh. Hasna. Kenapa Hasna kamu memilih gap year? Aduh, kayak kalau Anina tahu nih. Sekarang semua jadi tahu ya. Kita kayak Oh. tempat cerita itu udah. Iya. Cuma kayak langsung tembak aja. Go. Kenapa ya? Jadi aku tuh sama Nida dulu adalah teman seperjuangan ya. Iya. Ya. Jadi waktu itu kita sama-sama memperjuangkan beasiswa yang sama, beasiswa Turki. Sama dong, sama aku juga tahu. Oh ya, jangan-jangan oh. Oh ya, oke. Nah, jadi memperjuangkan beasiswa yang sama, kita kenal waktu itu, aku kenal sama Nida, itu waktu pas kita ada di komunitas yang sama lah pokoknya. Dan jadi berteman gitu. Nah, jadi ceritanya waktu itu, aku itu emang waktu itu orientasi aku di tahun 2021, pokoknya tahun-tahun sebelumnya juga 2021, 2022 itu orientasi aku itu hanya untuk ke luar negeri aja. Jadi aku nggak ada orientasi untuk lanjut di Indonesia gitu. Jadi dari situlah aku benar-benar berusaha banget ya mempelajari beberapa bahasa gitu kan. Juga mempersiapkan beberapa hal lah ya maksudnya untuk bisa diterima di sana. Tapi qadarullah ternyata ceritaku nggak begitu, teman-teman. Ternyata ceritaku itu bener-bener beda arah. Iya, beda arah. Jadi aku waktu itu di tahun 2021 aku daftar pertama ya beasiswa Turki, terus aku daftar ada beasiswa lainnya lagi juga. Aku daftar UTBK waktu itu karena aku didorong lah bahasanya ya, didorong sama
dari guruku dan juga orang tuaku untuk kayak coba aja dulu gitu kan, karena kita nggak pernah tahu hasil UTBK kayak gimana. Dan nanti endingnya aku bakal juga daftar ke mandiri ke Turki juga. Nah, tapi ternyata dari ketiga jalan yang udah aku perjuangkan itu, justru jalanku itu bukan di mandiri Turki, bukan. Jadi waktu itu aku nggak diterima beasiswa, ya. Ya, teman-teman pasti tahu gimana rasanya mungkin kayak nggak diterima beasiswa itu kayak gimana. Cuman waktu itu aku nggak patah semangat sih. Ya, ini udah tahu lah ya kayak gimana. Ya, terus habis itu setelah itu, karena aku masih ada UTBK nih ya, UTBK, dan ternyata aku justru jalanku malah diterima di UTBK yang aku justru nggak terlalu mempersiapkan UTBK itu. Dan itu aku malah diterimanya di jurusan yang salah pilih coba. Kayak ini sebenarnya kayak kok bisa kayak gitu ya. Dan di situ aku juga jadi sadar juga. Itu membuatku tuh jadi berpikir kalau sebenarnya emang bener ya, kalau udah ditakdirkan jadi rezeki kita itu nggak bakal pernah kemana. Jadi kita mau muter kemanapun itu pasti jalannya bakal di situ lagi gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku mengikhlaskan mandiriku di Turki karena beberapa hal aku lanjut di kedokteran gigi. Nah, tapi ternyata di perjalanan itu waktu pas aku kuliah di kedokteran gigi, ya aku mencoba untuk mengikhlaskan dulu lah ya. Aku terima, aku coba membuat visi misi baru dan cita-cita baru. Tapi entah kenapa berjalan beberapa bulan, aku bertanya-tanya ke diriku, kenapa aku harus di kedokteran gigi? Apakah aku mau jadi dokter gigi? Aku mau melakukan hal apa? Kalau aku habis belajar ini, aku akan kontribusi apa? Kayak gitu kan. Karena aku tuh punya prinsip kalau misalnya aku belajar suatu hal, berarti aku punya tanggung jawab untuk ngasih suatu hal itu ke orang lain gitu. Jadi entah ilmu itu bisa aku bagikan ke orang lain atau ilmu itu aku pakai untuk membuat suatu hal yang nanti bakal benefitnya buat orang lain juga gitu. Intinya pada ini kayak gitu. Nah, tapi ternyata beberapa bulan itu setelah aku pikir-pikir, aku nggak mendapatkan why-ku gitu loh. Aku nggak mendapatkan jawaban yang kayak, kenapa nih aku harus tetap di sini nih gitu. Dan akhirnya karena aku ngerasa kayak gitu dan aku coba mempertimbangkan ulang kalau misalnya teman-teman pasti tahu kalau kedokteran gigi itu benar-benar panjang ya, maksudnya kan S1 nggak langsung jadi dokter, dia bakal ada koas dulu, terus nanti ada ujian dokter kayak gitu, semacam itu. Dan itu perjalanannya panjang, aku kalkulasikan ternyata itu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu, dibanding kalau misalnya anggap aku gap year dan mengeksplorasi diriku lebih jauh gitu. Jadi akhirnya ya, aku memilih untuk gap year dan meninggalkan beberapa opportunity yang aku dapatin. Tapi aku yakin opportunity yang aku tinggalin itu aku dapat opportunity lain. Masya Allah. Wah, ini udah mulai deep ya. Di mana Mulai panas. udah mulai panas nih, gitu kan? Di mana menanti kesempatan baru dan mengikhlaskan kesempatan yang ada gitu ya. Itu kan bener-bener yang wah, orang-orang tuh mungkin akan banyak yang ngejudge atau gimana kayak kenapa gitu kok bisa-bisanya gitu. Tapi Hasna karena udah kenal diri sendiri gitu ya, karena tahu orientasinya udah jelas, jadi oke, bismillah gitu kan ya, menanti kesempatan yang lebih baik dari ini. Masya Allah. Dan Hasna mau nembak siapa nih? Aku atau Iva? Aku nembak siapa ya? Kalau kayak gitu ke MC-nya aja deh. Waduh. Boleh, boleh. Ya, jadi kalau aku ceritanya, kenapa aku memilih untuk gap year ya? Sebenarnya pertanyaannya bukan memilih ya gitu ya. Kenapa terpilih? Kenapa terpilih sebagai orang yang gap year? Aku sama seperti siapa ya? Kayaknya enggak, tadi belum diceritain ya. Pokoknya intinya adalah aku mencoba gitu. Aku sudah mencoba untuk UTBK. UTBK kan ya? Ya, SBMPTN gitulah. SBMPTN. Dan qadarullah ternyata selama 2 tahun berturut-turut tidak berhasil mendapatkannya gitu. Di tahun pertama mungkin memang aku memilih jurusan-jurusan dan kampus secara sembarangan karena aku juga belum tahu tujuanku dengan jelas gitu. Kayak aku mau jadi apa sih, aku mau gimana sih. Nah, buat teman-teman yang ngerasain ketika masa SMA tuh masih mencari jati diri gitu ya, mungkin relate. Karena nggak tahu gitu arahnya tuh mau kemana gitu. Terus nggak tahu aku tuh sebenarnya sukanya apa. Karena aku cukup generalis gitu orangnya. Aku suka banyak hal, aku suka mencoba
pokoknya apapun gitu aku coba pun aku bisa, tapi aku nggak expert di satu bidang gitu. Aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu gitu. Aku suka gambar gitu. Aku pengen masuk DKV dulu. Tapi aku nggak sejago anak-anak DKV gitu. Aku nggak sejago itu untuk bisa gambar digital misalnya gitu. Aku nggak bisa. Terus aku suka nulis, tapi aku sebenarnya belum belum bener-bener mengkaryakan novel misalnya atau gitu. Aku belum sampai nulis sebanyak itu juga, belum konsisten juga nulis. Terus aku suka apa ya, bersosial gitu-gitu, tapi nggak juga gitu, kayak wah aku bingung banget tuh mau masuk jurusan apa. Terus aku malah memilih apa waktu itu ya, ya masukan-masukan dari orang tua gitu gitulah ya. Terus aku memilihnya kayaknya agak random sih, teknik gitu, teknik terus apa gitu ya, aku lupa. Padahal itu aku nggak suka. Aku ya udah gitu. Itu aku nggak suka, terus aku ya udah daftar. SBMPTN pertama otomatis aku gagal gitu ya. Terus di SBMPTN yang kedua aku mulai ada arah nih, ada arah, sama adikku tuh diarahin buat kamu bahasa aja, bahasa Arab aja, karena bahasa Arab tuh kan apa ya, ilmu alat gitu ya. Jadi kayak ya apalagi sebagai seorang muslim gitu kita bisa memahami apa yang dituliskan di dalam Al-Qur'an gitu. Terus akan bermanfaat juga dan kemungkinan besar aku tuh akan malas gitu untuk mempelajari itu kalau bukan di pendidikan formal. Jadi ya udah diarahinnya buat masuk bahasa Arab. Makanya aku pilih tuh dari mulai sastra Arab Unpad, pendidikan bahasa Arab di UPI kalau nggak salah itu pilihannya tuh. Terus di UIN juga gitu kan ada. Nah, aku coba tapi qadarullah ternyata gagal. Nah, terus aku coba juga mandirinya di UIN terus gagal juga gitu. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya tuh ada ya ini Mahat Al Imarut ini gitu kan yang masih buka pada saat itu. Terus aku ya udah aku coba daftar terus alhamdulillah lolos. Nah, jadi ya sesimpel jawabannya karena aku tidak diterima di PTN manapun gitu ya melalui jalur SBMPTN. Nah, terus kenapa kenapa nggak nyoba mandiri aja gitu kan, mandiri selain UIN gitu. Jadi aku mikirnya gini, kalau mandiri tuh tetap memerlukan biaya yang lebih mahal gitu ya daripada anak-anak yang SBMPTN, SNMPTN gitu kan, karena ada uang pangkal dan sebagainya. Terus aku juga mencari-cari tahu gitu ya biaya-biayanya mandiri tuh untuk PTN aja tuh udah kayak wow gitu ya buat aku pribadi gitu dan teman-teman mungkin relate ya dari kondisi ekonomi yang nggak setinggi itu gitu ya untuk bisa berkuliah. Terus apalagi kalau masuk PTS kayak gitu itu wah kayaknya nggak sanggup gitu, aku nggak sanggup. Dan kalau misalnya aku juga sama gitu perjalanannya kayak Hasna dan Anida yang pengen kuliah di luar negeri, aku juga mencoba untuk beasiswa YTB gitu. Aku coba dari kan itu tuh bisa dari pas kita lagi SMA ya nyoba daftar. Nah aku tuh nyoba dari pas SMA itu aku coba daftar, qadarullah berapa kali nyoba dan tidak lolos juga gitu. Tidak lolos juga. Waktu itu aku bener-bener mimpinya pokoknya aku pengen ke luar negeri gitu. Jadi agak menyepelekan belajar sih sebenarnya gitu. Jadi kayak aku yang pengen ke luar negeri, aku coba cari tahu. Aku sampai follow-followin orang-orang yang lagi kuliah di Turki dan sebagainya gitu. Kalau tahu misalnya siapa ya, Kak Andara, Elvi, misalnya kalau tahu ya teman-teman yang di sini kan banyak yang pengen ke Turki kan ya, pasti tahu lah gitu. Ada Kak Billy, terus siapa lagi ya? eh Siapa sih yang Muksen itu ada Kak, nah itulah Kak Fadila ya? Fadia, Kak Fadia. Fadia, itu. Tapi ya semua YouTuber-YouTuber yang di Turki itu aku tontonin gitu kan. Terus tapi ya udah qadarullah memang belum waktunya. Gitu. Jadi ya karena tidak keterima di berbagai macam universitas dan juga biayanya juga enggak, di sini ada Al Imarat yang menerima aku. Menerima aku dan alhamdulillahnya waktu itu masih SPP itu masih masih murah teman-teman gitu ya untuk maksudnya bisa dijangkau lah gitu. SPP-nya cuma 300.000 per semester. Di saat teman-teman yang lain UKT-nya per semester mungkin berapa juta kayak itu 300.000 per semester. Ya udah alhamdulillah gitu ya ini kesempatan aku untuk belajar. Kayak gitu. Oke, lanjut nih dari Iva sendiri kenapa sampai gap year? Oke, mungkin ini rata-rata kalau misalnya tadi Anida itu sekarang lagi belajar bahasa ya, terus lagi maksudnya kemarin itu ngejar mungkin scholarship, terus Hasna juga sempat seperti itu juga, jadi rata-rata Lava juga mungkin ya sempat nyoba beasiswa ke luar negeri juga. Di sini mungkin yang membedakan itu saya nggak seperti itu teman-teman. Jadi kebetulan SMA tempat saya dulu sekolah itu harus melakukan pengabdian setahun dulu kalau misalnya mau dapat ijazah. Jadi terpaksa, ya nggak terpaksa juga sih, tapi kayak ya udahlah berarti emang dari awal masuk tuh harus siap-siap buat
wah ini bakal telat setahun nih sama teman-teman di luar nanti. Oh, ya udahlah nggak apa-apa telat setahun ini gitu kan. Dulu mikirnya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ya walaupun kenyataannya pas udah masuk ke tahunnya itu lihat teman-teman wah udah pada keterima di UGM, udah pada keterima di mana 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 mana. Nah, itu kayak juga ternyata sakit ya. Lihat teman-teman tuh udah mulai berproses sedangkan kita tuh masih di ya masih istilahnya masih agak sedikit jalan di tempat sebenarnya nggak sejalan di tempat itu tapi ya udahlah gitu kan. Terus pokoknya sejak itu juga ibu juga ya udah kamu pokoknya tahun besok harus sudah masuk kuliah gitu. Kalau ibu kan karena memang beliau ini sangat ketat sama pendidikan, jadi ya pokoknya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu harus sesuai lah, paling nggak mepet-mepet sama kemauan dari ibu. Jadi sejak masih ngabdi itu pengabdian ngapain nih? Mungkin kalau teman-teman mau nanya pengabdian ngapain? Pengabdian itu jadi guru sama ya mengabdi untuk sekolah lah gitu. Entah ya bikin-bikin ya untuk membantu karena dulu backgroundnya pondok ya, saya jadi bantu-bantu pondok untuk ini untuk itu ya intinya kita mengabdi selama 1 tahun dulu. Kemudian di masa pengabdian itu udah sok-sokan nih, "Oh minta dong, minta paket, buku," gitu, buku belajar SBMPTN yang tebel itu loh teman-teman, tahu nggak sih yang buku yang tebel itu, yang buat latihan, terus dalamnya ada materi itu, udah dikirimin tuh kan, waktu itu saya ngabdinya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah itu, dikirimin dari Jogja, bayangin kan saya aslinya Jogja, dikirimin dari Jogja ke Kendari buat, "Udah nih kamu belajar sana," gitu. Ya udahlah sok-sokan wes, udah nih udah punya buku, wes masa depan tuh kayak cuman selangkah lebih deket gitu, ternyata enggak. Buku tuh Segampang cuman itu. ya gitu kan ya. Buku tuh kayak cuman dibaca ya sesekali aja karena emang sibuk itu, ngabdi tuh kayak emang ya udah, waktuku tuh emang untuk pondok gitu loh, nggak emang harus disela-selain banget kalau mau baca-baca atau mau belajar dan materi yang diajarkan selama di pondok itu kan nggak semuanya sama persis kayak yang, diujikan di SBM. Jadi yang di pondok itu cuman yang umum-umum aja gitu loh, sedangkan kalau SBM kan jelimet ya, geografinya tuh jelimet, terus sosiologinya, walau sosiologi itu kayak yang paling gampang, tapi sosiologinya juga aku nggak nyampe dulu, kayak, "Apaan sih ini ilmu baru banget," gitu loh. Jadi kayak, aduh kayaknya tahun depan nggak bisa nih kuliah, udah hopeless, udah nangis kayaknya udahlah kayaknya nggak bisa, apalagi ibu kan mintanya di UGM, "Kamu harus kuliah di UGM, harus kuliah di UGM, mau gimana kamu harus kuliah di UGM." Karena ibu alumni sana, ayah alumni sana, terus ya keluarga-keluarga ya kebanyakan alumni sana, jadi kayak, "Kamu cucu pertama, anak pertama, kayak masa kamu mau sekolah di pokoknya tempatnya nggak bagus dulu," gitu loh. Mesti untuk ya walaupun semua sekolah tuh bagus, tapi kayak bunda tuh menganggap ya udah itu loh, ya udah ini yang paling bagus gitu menurut ibu gitu. Jadi kayak ada banyak tekanan untuk itu. Dan bener aja teman-teman, tahun berikutnya, tahun setelah ngabdi itu, ternyata belum bisa, ikut SPM. Jadi, ya udah, jadi emang nggak bisa gitu loh, emang ya udah ngapain ya ini setahun ini kalau emang nggak masuk kuliah udah bilang kan, "Udahlah masuk UIN aja, masuk swasta," gitu. "Nggak ada masuk swasta, nggak boleh kamu masuk UIN ya, kamu kalau mau masuk UIN, masuk swasta bayar sendiri." Bayangin jadi anak gimana rasanya teman-teman kalian kalau di posisi yang sama itu gimana sih rasanya kayak, waduh nggak bisa, pokoknya harus negeri gitu. Sedangkan kalau masuk negeri itu kebanyakan syaratnya itu adalah harus ikut SBMPTN dulu gitu kan ya. Sedangkan waktu itu NISN-ku itu mati gitu, NISN saya itu mati karena udah 7 tahun ya di pondok, jadi udah nggak kepakai lagi kan, gitu. Terus ya udahlah, nggak bisa. Harus bener-bener nunggu setahun itu ya sambil ngurusin NISN, ya sambil belajar, ya macam-macam gitu. Akhirnya diisi sama kerja juga kan. Oh ya udahlah nyoba kerja aja gitu, nyoba nyari pengalaman di kerja. Ya udah, sambil les juga waktu itu les 6 bulan. Qadarullah akhirnya bisa ikut SBM di detik-detik terakhir. Ini nge-lag nggak ya BTW? Nge-lag nggak ya? Nggak, Aman, aman, aman. aman, oke. Soalnya di saya nge-lag ini.
Jadi ya udah akhirnya bisa ikut SBM, teman-teman udah senang. Oh ya ini kayaknya materinya tadi gampang deh, kayaknya lolos sih, insya Allah lolos sih ya ini ya. Udah sama temen tuh udah senang-senang. Oh ya udah kayaknya insya Allah kita lolos nih, Bismillah kita masuk UGM tahun ini gitu. Ternyata ternyata pas pengumuman, waduh harus banjir air mata karena oh nggak lolos ya Allah ini gimana? Ini udah tahun terakhir SBM. Bayangin itu kan tahun kedua ya berarti. Aku gapir, saya gapir itu berarti ya udah kalau ini nggak bisa lolos SBM berarti kedepannya udah nggak bisa lagi ikut SBM gitu. Ya udah, ini nge-lag banget nggak sih? Kalau di aku lancar sih, maksudnya kayak Oke, putus-putusnya sedikit doang gitu, tapi suara oke, lancar. oke. Terima kasih. Terima kasih konfirmasinya, Rafa. Terus akhirnya memantapkan diri ke mandiri gitu. Ya udahlah, coba mandiri di UIN. Karena basicnya pondok ya, pasti ya udahlah UIN aja. UIN terus juga pokoknya nyoba UNY, bahkan nyoba ISI juga apa Institut Seni Indonesia. Padahal nggak punya bakat seni sama sekali. Tapi kan yang penting negeri gitu kan. Ibu kan maunya kamu yang penting masuk negeri gitu. Ya udah daftarlah semua itu gitu. Daftar yang diisi tuh bahkan sampai bimbel. Bimbel buat karena dia kan masuknya seni, jadi emang harus bimbel dulu buat masukin portofolionya. Tes, akhirnya di UIN tuh udah tes juga, ternyata UIN tuh nggak lolos. Aduh, deg-degan dulu lolos kayak ini buat UGM. Dan alhamdulillah lolos di jurusan yang diridhoi sama Bunda. Jadi dulu Bunda itu menganjurkan untuk udah kamu masuk arkeologi aja gitu. Arkeologi ini masih relevan kok ke kamunya dan dia prospek kerjanya akhir-akhir ini tuh sangat gitu. Ya udah nyoba-nyoba masuk sana dan tada sampailah di titik ini gitu teman-teman, mungkin itu aja sih kalau kenapa gapir dan ngapain aja selama gapir itu. Dan bener kalau kata Hasan tadi itu nggak ada kata gap buat belajar, jadi ya tetap belajar mau kita cuti kuliah tuh juga ya udah tetap belajar. Dan nggak, kalau quotes dari ini ya zaman-zaman sekolah dulu, never too old to learn. Jadi ya nggak akan ada kata tua untuk belajar. Walaupun teman-teman juga kaget loh, kamu gapir 2 tahun udah manggilnya Kak Iva, manggilnya Mbak Iva. Tolong jangan panggil saya itu. Kita kita masih sama-sama muda loh guys. Jangan panggil Kak. Udah sih paling itu aja cerita singkat. Iya. Tadi Iva udah sekalian menjelaskan pertanyaan yang berikutnya juga ya, Iva ya, gitu tentang ngapain aja sih gitu di saat gap year gitu kan. Nah, kalau misalnya Anida sendiri selain bahasa nih, ada kegiatan lain nggak selama gap year tuh? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya tahun pertama, waktu aku belajar bahasa Turki, itu aku juga sambil ngajar, sambil jadi mentor beasiswa juga. Jadi kayak, dan Instagram juga, itu benar-benar kayak benar-benar lagi up-upnya, benar-benar fokus aku ke Instagram banget. Terus juga bantu teman-teman yang mungkin juga pingin daftar beasiswa, abis itu juga mungkin bikin konten dan lain sebagainya. Mungkin kalau tahun pertama itu. Jadi benar-benar fokusannya itu lebih kepada yang pertama belajar bahasa dan juga sharing nih gimana sih kira-kira mungkin teman-teman juga bisa ke sini gitu. Itu waktu tahun pertama. Nah, tapi ternyata gimana ya? Yang Anda yakinnya waktu pertama kali datang itu gimana? Lebih kepada kayak jadi sebenarnya kayak tujuan awal buat datang ke Turki itu justru hilang gitu. Karena bener-bener kayak ternyata tuh something yang beda gitu ketika maksudnya mungkin Anda waktu masih di rumah dan kemudian jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Itu kadang kayak ada fase-fase di mana kita biasanya tuh kehilangan kayak entah jati diri kita atau kayak tujuan awal kita. Itu yang Anda rasain banget waktu tahun pertama. Dan qadarullah, jadi waktu itu belajar bahasa juga sambil eh, ya ngajarin teman-teman dan lain sebagainya. Wow, itu ada apa itu bentar. Dan itu sih sebenarnya kalau misalnya tahun pertama. Nah, sampai akhirnya di akhir-akhir kelas bahasa Turki itu, jadi waktu gimana ya? Mungkin kalau misalnya Anida sama teman-teman di Indonesia waktu dulu ketika kayak pisah sama temen gitu, itu kayak masih ada harapan buat ketemu lagi. Nah, beda halnya ketika Anida di sini gitu, karena teman-teman, jadi waktu Tomer itu teman-temannya karena dari negara yang beda-beda, jadi ketika ada teman-teman Anida, misalnya Anida punya best friend nih, best friend Anida ternyata balik ke negaranya, nggak bakal ke Turki lagi. Itu kayak peluang buat berharap bisa ketemu itu kayak 0,00099 gitu. Jadi kayak kecil banget harapan supaya bisa balik
kayak ketemu sama teman-teman yang udah dulu gitu. Dan di situ tuh kayak bikin Anida kayak sadar kalau misalnya semuanya tuh sebenarnya nggak abadi gitu. Kalau misalnya ada terlalu fokus sama satu hal yang kenyataannya tuh nggak bisa nyelamatin kita di kemudian hari, mungkin kayak di hari yang sebenarnya itu bahaya banget gitu. Makanya semenjak itu kayak Anida tuh lebih banyak merenung, makanya kayak mungkin teman-teman yang di Instagram tuh kayak banyak bilang, Anda pada kemana sih, Anda kemana gitu. Itu sebenarnya kayak Anda lagi di masa-masa perenungan gitu. Kayak Anda harus putar balik lagi nih, ini kira-kira tujuan Anda kesini apa? Kira-kira apa yang Aida bisa kontribusikan buat misalnya buat temen-temen yang sebenarnya ilmu yang benar-benar Anda pingin bagi itu tentang apa sih sebenarnya. Itu yang benar-benar kayak Anda lagi cari. Jadi sebenarnya Kak mungkin lebih kepada kayak selain Anda belajar bahasa, Anda juga merenung, banyak merenung dan belajar gitu. Dan Anda ingat banget waktu dulu, Anda tuh sering banget, jadi sebelum Anda pergi ke Turki, Anda tuh sering banget kayak, jadi kayak orang tua tuh waktu itu belum setuju. Kenapa? Karena yang pertama kan Anda anak perempuan dan yang pertama gitu. Jadi kayak, itu kayak sedikit mengerikan deh bagi orang tua. Kalau misalnya kayak harus jauh, harus sendirian, apalagi kayak langsung keluar, itu kayaknya something yang jangan dulu deh gitu. Mungkin ada, mungkin S2 atau segala macam. Tapi di situ kayak Anda bilang enggak gitu. Anda pingin nyoba, Anda minta izin, Anda pingin coba, minta ridhonya segala macam. Tapi awalnya mungkin orang tua masih belum setuju awalnya. Nah, tapi itu tetap aja gitu. Walaupun mungkin orang tua belum setuju, Anda tetap kayak lebih explore misalnya tentang Turki dan lain sebagainya, tentang beasiswa dan lain sebagainya, itu tetap Anda dieksplor. Dan waktu akhir-akhir SMA itu orang tua sering banget nanya, jadi sebenarnya kamu pergi tujuan kamu apa gitu. Nah, aku tuh selalu nangis ketika ditanya, jadi tujuan kamu itu apa? Dan aku selalu nangis. Kadang mungkin kenapa nangis itu sebenarnya aku baru nyadar kenapa aku dulu sering banget nangis ketika aku ditanya tujuan kamu tuh apa. Aku baru nyadar kenapa. Karena sebenarnya aku nggak punya tujuan yang pasti gitu. Makanya ketika aku ditanya itu justru membuat aku tertekan yang, aduh tertekan banget. Karena sebenarnya kenapa aku tertekan? Karena aku belum dapatkan jawabannya. Itu yang kayak gitu. Dan akhirnya di tahun kedua, akhirnya aku nyadar kalau misalnya, jadi waktu dulu aku itu pernah waktu aku di Tomer, waktu aku belajar bahasa Turki, eh, aku fokusnya banyak gitu. Waktu itu aku juga PPI Bursa, kemudian aku juga ber-PPI, berorganisasi juga, organisasi online juga waktu itu, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar fokus itu banget, banyak banget gitu. Dan suatu hari waktu itu, aku sering banget kayak tidur sampai kayak larut malam. Kadang memang ada kerjaan, tapi kadang itu karena aku terlalu banyak pikiran gitu, Kak Rafa. Ya kira-kira misalnya nih, misalnya di Instagram banyak teman-teman yang mungkin mengkomen atau misalnya kayak minta bantu, tapi aku belum bisa ngebantu. Itu kayak di satu sisi aku kayak sedih banget. Aku kayak meminta maaf, aku kayak merasa bersalah. Aku minta maaf banget gitu buat teman-teman, belum bisa bantu semaksimal itu dan lain sebagainya. Akhirnya aku banyak perenung, dan disitulah suatu hari aku pernah dapat teguran kayak gini. Jadi waktu itu aku level 4 waktu itu belajar bahasa Turki, dan hoja aku tuh tahu gitu, ternyata aku tuh orangnya aktif banget di sosial media. Dan suatu hari hoja aku tuh ngomong ke aku kayak gini, kes gitu, cewek gitu, maksudnya cewek gimana ya kalau misalnya bahasa Indonesianya, nak gitu kata hoja aku kayak gitu. Hoja itu guru, hoja aku bilang kayak gini, eh ayo sini, ayo tolong kerjain soal ini nih, kata hoja aku. Terus aku bilang kayak gini, maaf hoja, aku lagi berpikir gitu, aku lagi nggak fokus, kata aku kayak gitu. Habis itu hoja aku paham, iya ini nih anak nih kayaknya lagi banyak pikiran atau lain sebagainya. Dan akhirnya hoja aku bilang, dulu kamu pernah bilang kan, kata hoja, kamu pingin ngubah dunia, bener nggak, kata hoja aku. Terus aku bilang, iya bener hoja, kataku. Terus hoja aku bilang, kalau kamu mau ngubah dunia, kamu itu harus fokus, kata hoja. Kalau kamu mau ngubah dunia, kamu harus fokus. Aku kayak, aku kayak entah kenapa gitu. Itu kayak aku lagi kayak bayangin aku dibilang kayak gitu, aku benar-benar kayak aku lagi seorang mayat. Jadi kayak aku tuh mayat mati yang benar-benar kayak dihidupkan tiba-tiba kayak gitu. Ternyata aku nyadar kalau misalnya ya ambisi aku banyak, tapi aku tuh sering lupa gitu. Aku sering lupa sama siapa sih yang ngeberi aku kesempatan, siapa sih sebenarnya kayak orang yang benar-benar sebenarnya harus aku dahulukan gitu. Ibarat kayak orang tua, kemudian diri sendiri, ibarat kayak kesehatan diri sendiri, kemudian disiplin diri juga. Kemudian juga aku harusnya lebih banyak koneksi aku lebih tinggi juga ke Allah, gimana caranya aku berterima kasih hari ini aku di sini, aku diberi kesempatan A, B, C. Itu benar-benar kayak masa-masa yang benar-benar kayak ngubah sudut pandang aku. Aku harus berubah gitu.
aku pingin bermanfaat, tapi aku juga harus tahu batasku dan juga aku harus bisa jadi orang yang balance gitu. Itu peralihan dari tahun pertama ke tahun kedua. Akhirnya di tahun kedua ya kayak gitu. Dan di tahun kedua aku percaya kalau misalnya ketika kita berusaha atau kita punya niat yang baik, Allah tuh bakal kirimkan orang-orang yang baik gitu. Dan akhirnya di tahun kedua aku berusaha buat mungkin istirahat sebentar dari Instagram supaya aku bisa gimana ya, ibaratnya kayak kan kalau misalnya HP menjauhkan yang dekat ya, iya menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu. Di tahun kedua aku berusaha untuk selalu like be in presence dengan orang-orang yang ada di sekitar aku kayak gitu. Jadi aku berusaha mungkin berbagi ilmunya ke teman-teman yang memang sedang ada di depan muka. Kemudian kalau misalnya ngomong tanpa HP dan lain sebagainya itu kayak berusaha banget fokus buat apa yang ada di depan mata. Dan dari situ ternyata bener-bener banyak banget pelajaran baru yang aku dapetin gitu. Kalau misalnya ibarat teman-teman atau semua orang yang kita temuin dalam kehidupan tuh rezeki gitu. Jadi gimana caranya aku harus mensyukuri rezeki yang udah ada di depan aku gitu. Entah belajar, entah teman yang Allah kirimkan, entah guru-guru, entah mungkin juga teman-teman yang ada di Instagram. Kayak gitu Kak Rafa. Jadi lebih kepada tadi belajar bahasa, kemudian juga masa-masa perenungan. Nah, itu di tahun kedua. Dan ngajar sih. Tapi sekarang udah. Terima kasih. Terima kasih ya Nida. Merenung dan ya kayaknya berempat ini juga memang merasakan hal yang sama ya gitu, perenungan yang panjang gitu di momen tersebut. Terima kasih Nida. Kalau Hasna gimana Hasna? Apa aja sih yang udah dilakuin gitu sampai masa-masa menanti kabar bahagia ini? Menanti banget ya. Wah, itu perjalanan panjang ya. Dari Hasna yang tadi orientasinya itu maunya keluar negeri aja, sampai Hasna yang punya orientasi beda lagi gitu sekarang. Oh, aku udah ngebuat satu foto. Ini sebenarnya belum kerekap semua, tapi aku pengen share screen ke teman-teman. Apa tuh? Apa tuh? Nah, nah, jadi ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Masya Allah. Ini tuh jadi kayak apa ya? Beberapa hal yang aku lewati lah ya. Jadi aku sebenarnya bisa dibilang jangan teman-teman pikir aku itu produktif 100% setiap hari, setiap waktu ya. Nanti ada yang mikir, wah Hasna tuh produktif banget ya, Hasna apa dia kayaknya energinya selalu full atau kayak gimana. Tapi yang kalau teman-teman ngelihatnya hanya di Instagram, of course bakal ngelihatnya Hasna berenergi dan lain sebagainya. Tapi kalau in real life, dan mungkin untuk teman-teman yang deket pasti tahu kalau Hasna itu juga sama naik turun. Nah, jadi dari pertama setelah ngambil gap year ya, jadi di bulan Januari terus sampai seterusnya di tahun pertama, itu aku juga punya 2 fase sama ya, kita kayak, ini kan tahun kedua aku gap year, tahun pertama itu aku bener-bener sangat ini ya tadi ya, orientasiku bener-bener masih ke luar negeri, aku pengen ke luar negeri banget, pokoknya ke luar negeri gitu ya. Bener-bener aku usahakan, tapi waktu itu aku nggak daftar ke banyak beasiswa ataupun kampus. Aku hanya lebih banyak fokus untuk belajar beberapa bahasa waktu itu lucu banget. Apa ya? Aku sempet kalau bisa dibilang tuh aku kayak belajar bahasa itu yang jadinya ada yang hanya belajarnya itu cuman foundation aja, maksudnya kayak baru dasarnya aja, ada yang benar-benar sampai diperdalami, sampai ngambil kelas intensif, ada juga yang kayak ya udah gitu, yang kayak biasa aja gitu. Jadi apa ya, sebenarnya tahun pertama sebenarnya adalah tahun yang aku sangat ambisius, tapi juga masih berproses untuk menerima hal-hal yang terjadi gitu. Jadi di tahun pertama tuh sebenarnya tahun yang bisa dibilang lumayan berat, karena apalagi di Ramadan pertamaku gap year, itu aku kayak mendengarkan ada yang bilang misalnya kayak sayang gitu kan, kayak ditinggalin kedokteran giginya, atau sebelum aku meninggalkan kedokteran gigi kayak ada bilang, ya kayak mungkin kelihatannya aku kayak nggak bersyukur gitu kan, maksudnya kamu tuh kok kayak nggak bersyukur gitu loh, bahasanya kayak to the point-nya kayak gitu.
karena kamu itu udah diterima di sini dan lain sebagainya gitu. Jadi aku belajar banyak hal dan aku kayak di tahun pertama itu adalah banyak hal yang terjadi yang sebenarnya itu kayak ngebentuk mentalku juga gitu sebenarnya. Jadi apa ya, mungkin kayak perkataan orang atau tanggapan orang atau pandangan orang. Bahkan sebenarnya waktu pas aku ngambil gap year, aku sempat ada di posisi yang fase sempat aku dan orang tuaku itu ada gap. Ini real, tapi emang bener. Dan itu cukup sedih karena aku bingung harus kayak gimana waktu itu. Gapnya itu aku kayak, kita jadi ngomongnya itu apa ya, sebatasnya gitu loh. Padahal biasanya kita ngomong ya kayak gimana gitu kan. Karena keputusan ini adalah keputusan yang biasanya nggak ada di keluargaku gitu kan. Maksudnya ngambil gap year dan mostly keluargaku itu emang background itu background kesehatan gitu. Jadi aku yang mau memilih jalur lain itu terbilang mungkin apa ya, bukan suatu hal yang kita tuh nggak tahu gitu loh. Maksudnya endingnya akankah berhasil atau enggak, intinya masih gantung, belum tahu kayak gimana. Cuman aku bersyukur banget di tahun pertama itu, pas di bulan apa ya, aku itu malah berkesempatan langsung di bulan yang sama itu aku langsung ketemu sama Coach Ari, itu coachku, mentorku, mentor teman-teman baik barengan dan aksi beraksi juga, dan mentorku juga. Itu aku ketemu waktu itu di tahun 2022 ini, Coach Ari. Aku seneng banget waktu itu, di situ aku juga dapat pesan yang benar-benar ini sih, aku pengen juga teman-teman mungkin apa ya, ini jadi buat catatan juga buat kita semua, bahwa sebenarnya itu emang benar kalau mimpi itu kita misalnya kapan nih, misalnya kita punya mimpi tahun sekarang, aku punya mimpi kayak gini nih gitu. Mimpinya aku pengen keluar negeri. Misalnya aku belum keluar negeri sekarang nih, tapi one day mimpi itu bakal tetap ada di dalam diri kita. Dan itu ternyata Coach Ari juga ceritain tentang istrinya, istri beliau, yang istrinya itu udah sampai spesialis dokter gigi gitu. Jadi udah spesialis ya, bukan hanya dokter gigi aja biasa. Udah sampai spesialis, tapi menyadari ternyata beliau tuh punya cita-cita lain kayak gitu. Cita-citanya adalah pengen ngebangun TK kayak gitu. Dan itu tuh apa ya? Itu yang benar-benar kayak kita harus benar-benar tanyain ke diri kita, sebenarnya kita tuh pengen apa, kita tuh mau apa, tujuan kita tadi ya, perenungan tujuan tuh emang benar-benar nggak bisa langsung dapat gitu loh, langsung kayak, aku tahu nih gitu tujuanku gitu kan, nggak bisa ya, maksudnya kayak itu melalui proses panjang gitu loh, untuk kita benar-benar merasa kayak, oh iya, ini suatu hal yang aku pengen lakuin ini ke depannya, atau kehidupanku nantinya, atau suatu hal yang aku pengen hidupku itu nanti dikontribusikan banyak hal di situ gitu. Nah, di situ juga aku kayak mendapatkan beberapa kesempatan untuk menjadi ambassador salah satu edutech. Aku nggak akan sebutkan, tapi dia fokusnya di teman-teman tuli. Dan di situ aku juga ketemu, mungkin kalau teman-teman tahu, ada Aaron. Aaron itu membukakan kesempatan ke aku juga untuk bisa kayak apa ya, melit kegiatan fun untuk kita berbahasa Inggris aktif gitu sambil main games. Dan di situ tuh bener-bener kayak nih latar belakangnya berbeda-beda di sini. Kalau teman-teman ngeliat yang di pojok ini foto-fotonya. Itu kita ngelit kegiatan bareng untuk kita sama-sama kayak ya berbahasa bareng. Dan di situ aku ngerasa apa ya, perjalanan gap year itu aku bersyukur banget sih. Kayak kalau ditanya ya misalnya, apakah gap year itu buruk banget? Sebenarnya nggak juga, tapi unexpected gitu loh. Hal-hal indahnya dan juga hal-hal yang menantangnya itu unexpected banget gitu, kalau yang aku rasain. Nah, itu di tahun pertama. Jadi tahun pertama aku benar-benar orientasinya di situ, tapi ternyata aku pernah juga, mungkin aku nggak apa-apa lah kasih tahu aja, ini kan eksklusif ya cerita ya. Aku di tahun 2022 akhir, di bulan Desember, aku pernah daftar salah satu beasiswa bergengsi dan salah satu kampus bergengsi dunia. Dan waktu itu aku bener-bener bisa dibilang kayak agak stres ya. Stresnya karena aku takut gagal waktu itu. Aku takut gagal, aku takut untuk mencoba. Waktu itu aku takut banget buat mencoba karena aku udah tahu dan aku udah mengkalkulasikan kalau aku pasti gagal kalau aku coba itu. Mungkin kalau teman-teman tahu salah satu kampus terbaik di Asia itu NTU. Aku pernah daftar di situ. Waktu itu, tapi ternyata waktu pas aku ini ya, walaupun aku waktu itu emang belum diterima di NTU, jadi aku daftar di NTU itu tahun 2022, tahun 2023 sekitar bulan April kalau nggak salah, itu aku dapat
kabarnya kalau aku belum diterima di NTU, tapi ada satu hal yang aku jadi kayak pelajari juga sih. Kalau ternyata sebenarnya lebih baik mencoba gitu loh, daripada kamu nggak mencoba sama sekali. Kamu kan nggak tahu kan, kayak kamu kalau saat ini kamu pengen coba ke Harvard, coba aja gitu loh. Jangan nerawang terus atau kayak aku pengen tapi takut nggak akan pernah coba. Karena pas aku pernah tahu ternyata kalau teman-teman tahu salah satu orang pendiri ya Ruang Guru itu ternyata pernah juga daftar di Harvard dan belum diterima di tahun pertama. Tapi beliau coba lagi di Harvard dan dapat kayak gitu. Jadi apa ya? Itu juga sih itu yang aku pelajari dari tahun 2022 ke 2023. Nah, di situ tahun 2022 itu sebenarnya aku udah mulai ngerasa di akhir-akhir itu apakah aku harus membuka opportunity untuk sekolah di Indonesia kayak gitu. Aku mulai bertanya-tanya karena di situ aku ngerasa aku belum kayak benar-benar mendapatkan puzzle yang cocok untuk aku kayak gitu. Kayak mungkin kampus belum menerima aku atau beasiswa itu belum menerima aku. Aku ngerasa kayak aku belum benar-benar ngedapatin itu. Salah satunya juga YTB. Aku ngerasa itu bukan puzzle yang cocok mungkin untuk aku. Di tahun 2023 ya akhirnya disitulah aku mencoba untuk daftar di Indonesia, walaupun kalau ini sebenarnya aku kan case-nya mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi daftar beberapa kampus PTN ataupun PTS, aku mungkin teman seperjuangan karena aku masih mendaftar juga. Aku masih mendaftar dan masih berjuang dan masih belum berhasil juga. Dan tapi hari ini aku malah ngobrol di sini, aku malah sharing suatu hal di sini. Ya, tapi intinya di tahun 2022-2023 aku melakukan perjalanan bertemu sama beragam orang juga. Aku belajar suatu hal dan aku nemuin juga apa ya, kayak kesempatan-kesempatan yang sebelumnya aku nggak pernah ekspektasikan gitu. Kesempatan untuk belajar, terus mengingatkan diriku lagi kalau, oh Hasna, kamu itu punya jiwa yang ini loh. Dan itu sempat hilang saat aku udah mau melanjutkan di kedokteran gigi, itu sempat hilang jiwaku yang itu, tapi aku bisa kembali lagi di tahun 2023, aku bertemu sama orang-orang yang sesuai lagi, sesuai arahnya yang sama, dan di situ, ya, I'm not regret for anything that happens in my life gitu loh. Itu sih mungkin cukup sangat panjang ya. Wow, Masya Allah ya, kisah-kisah kalian semua ternyata dalam waktu gap year itu gak ada yang sia-sia gitu ya dari kisah-kisah kalian semua. Nah mungkin kalau ada yang penasaran, ada yang penasaran gitu ya kalau ceritaku tentang cerita gap yearku selama 2 tahun aku ngapain aja. Jujur aku mungkin merasa lebih ke ternyata ini lebih dari kuliah gitu. Kalau kalian ditanya gitu ya, kuliah di mana, pernah denger gak sih ada orang jawab kuliahnya di kampus kehidupan. Nah, aku tuh ngerasain hal kayak gitu. Jadi kayak berasa, oke, aku sedang berkuliah di kampus kehidupan nih. Karena dalam 2 tahun itu aku merasakan semua bidang, teman-teman gitu. Gak semua juga sih, tapi ya beberapa bidang gitu ya. Kalau kuliah mungkin hanya satu bidang yang dipelajari ya, tapi ketika aku gap year itu aku merasakan beberapa bidang. Pertama, setelah aku lulus dari SMA dan aku sedang mencoba PTN ternyata tidak lolos gitu ya, aku langsung terbang ke Bandung. Nah, by the way aku tuh dari Belitung teman-teman. Terus aku ke Bandung, di Bandung aku langsung kerja sama bibiku yang punya usaha kuliner. Jadi itu aku di bidang kuliner ya dan berusaha gitu ya, berwirausaha. Di situ aku coba jadi istilahnya sih jadi manajer operasional gitu ya, tapi tetap aja ya namanya terjun, namanya bidang kuliner gimana gitu, terjun ngeladangin, bikin makanan, ke pasar, itu aku nyobain semua hal itu dan alhamdulillahnya aku nggak ngerasa malu sih, jadi kayak ini sesuatu tantangan yang baru dan itu keren banget gitu. Akhirnya aku bisa, oh ternyata masak tuh gini ya, itu usahanya bikin mie gitu, pangsit ayam mie gitu ya, nah ternyata masak tuh kayak gini ya, terus oh ternyata aku dapat hal-hal baru semacam kalau kita belanja, kalau kita beli sesuatu ke orang, usahakan uang pas, karena susah banget nyari kembalian tuh gitu. Misalnya kita punya 50.000 gitu ya, orang 5 orang yang bayar pakai uang 50.000-an gitu, terus kita lagi nggak ada kembalian itu pusing banget nyari kembalian itu. Jadi kayak, oke, aku jadi punya pelajaran-pelajaran yang aku mungkin nggak akan ngerasain itu gitu kalau langsung kuliah gitu ya. Hal-hal yang sederhana gitu, tapi ternyata bisa berdampak gitu buat orang lain. Terus setelah aku usaha kuliner itu bareng bibiku, aku sempat ke Belitung lagi, terus aku bantu ngajar
bantu-bantu ngajar. Berarti di bidang pendidikan gitu ya, walaupun pendidikannya non formal. Jadi aku bantu, bukan ngajar sih, aku lebih ke nyimakin hafalan anak-anak kecil gitu ya, kayak anak TK gitu. Terus bantu ya bantu-bantulah di pondok tahfiz yang lagi dikelola sama orang tuaku di Belitung. Terus aku ngapain lagi ya? Terus aku ke Bandung lagi dan aku belajar kesehatan alternatif. Jadi ada yang namanya pengobatan akhir zaman, itu pengobatan kayak tanpa operasi, tanpa obat, tanpa segala macam, tapi kita belajar gerakan-gerakan. Mungkin teman-teman bisa searching sendiri gitu. Nah, itu aku belajar itu aku magang, aku ikut pelatihan, terus aku magang sekitar berapa bulan gitu di situ sambil aku daftar di Al-Imarat. Nah, jadi kayak aku dapat bidang pendidikan, kesehatan gitu ya, terus berbisnis juga gitu kan, aku kuliner juga dapat gitu. Jadi kayak wow gitu ya, menurut aku ini aku baru sadarnya sekarang, justru jujur gitu temen, aku baru sadarnya sekarang kayak ternyata bener ya gitu ya, gap year tuh hanya namanya aja gitu ya, namanya aja. Toh kita belajar tuh nggak ada gapnya, dan ternyata aku bisa mendapatkan banyak hal gitu yang Allah takdirkan, dan aku langsung ngerasa bersyukur banget gitu Allah menakdirkan aku bisa ngerasain semua hal itu gitu di waktu 2 tahun. Sampai aku kan ngobrol dulu sama umiku ya, umi aku bilang gini, Kak, mungkin kamu apa ya, mungkin kalau orang-orang nanya gitu ya, kamu tuh nggak kuliah gitu di 2 tahun itu ya, tapi bagi Upi, kamu tuh bukan pengangguran gitu. Itu kan sebenarnya yang jadi masalah kita ya, gitu. Ketika kita gap itu kita ngerasa kayak pengangguran gitu ya. Tapi kamu tuh bukan kayak orang nganggur, Kak. Umi ngerasain kamu sibuk kok 2 tahun itu gitu. Umi ngerasain kamu selalu kemana-mana gitu. Umi ngerasain kamu selalu ada kegiatan. Jadi Umi tuh waktu 2 tahun itu tuh Umi nggak nganggap kamu sebagai orang yang nggak ngapa-ngapain gitu kan ya, banyak banget, dan alhamdulillah gitu aku juga ngerasa kebermanfaatan itu gitu ya. Jadi itu sih gitu ya, ya kalau misalnya teman-teman masih mikir kita bisa ngapain sih gitu selama waktu gap year, itu banyak banyak banget teman-teman bisa belajar banyak hal gitu ya, mau formal maupun non formal gitu ya, mau yang teman-teman mungkin bisa les gitu ya untuk mempersiapkan SBMPTN berikutnya gitu, teman-teman bisa ngerjain banyak hal, tapi insya Allah itu tuh banyak banget hikmahnya. Dan by the way gitu ya, kita tuh waktunya agak-agak mepet-mepet maghrib gitu ya, jadi kayaknya ada beberapa yang di-skip gitu dari aku. Dan ada nggak sih yang penasaran gitu, pengen nanya-nanya dulu gitu ke kita? Bisa jadi setelah ini kita jawab dulu gitu pertanyaan teman-teman. Boleh satu orang mungkin ada yang mau nanya langsung, silakan. Saya, Kak. Boleh, boleh, silakan Kak Azahra, perkenalan dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama aku Azahro, asalnya dari Malang. Ya, jadi sebelumnya saya mau bersyukur banget. Aslinya nemuin webinar ini kayaknya baru 2 hari yang lalu, tapi ternyata pas join ini benar-benar terasa banget manfaatnya. Jadi gini Kak, aku mau tanya, gimana sih caranya supaya di dalam masa gap year itu kita nggak merasa down gitu? Karena kadang kan dengan adanya ya sosmed saat ini, kita membandingin pencapaian kita sama orang lain. Gimana caranya biar kita itu tetap bisa semangat, bisa tetap apa ya, fokus sama apa yang ingin kita tuju gitu. Oke, makasih. Makasih Kak Zahro buat pertanyaannya, dan menariknya pertanyaan ini lah yang nyambung dengan bahasan selanjutnya gitu ya dari kita semua gitu. Karena kalau di recall lagi ya, tadi pada bilang gimana perasaannya ketika gap year, itu nano-nano ya gitu ya, ada yang ngerasa adalah namanya juga manusiawi gitu ya, adalah iri atau sakit hati ketika teman-teman pada dapat kampus terbaik gitu di luar sana, sedangkan kita masih gini-gini aja, belum kuliah di mana-mana gitu kan. Adalah namanya juga manusia gitu, pasti perasaan-perasaan sakit hati itu tuh ada. Kita bahagia, teman-teman tuh dapat kuliah di luar yang terbaik, itu kita bahagia, kalau kita turut bahagia, tapi kalau berkaca ke diri sendiri tuh ya tetap ada bagian yang sakitnya. Tapi gimana sih gitu ya, biar biar di masa-masa down itu kita bangkit lagi. Nah, boleh dong siapa nih yang Kayaknya aku berpendapat request deh. duluan? Kita kebalik nih, dari yang paling akhir ke paling awal gitu. Jadi 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 gimana nih? kayaknya entah Hasnazar atau Karafa dulu deh. Kakak. Gimana Hasna? Wah, kayaknya ini aja nih. Aku bisa panggil namanya Kak Zahro ya? Atau Kak siapa nih? Sebenarnya namanya Hajar Kak, tapi karena tadi ada yang namanya Hajar juga, jadi aku ganti Azahro Hajar. Insya Oh, Allah. oke. Oke, Masya Allah Kak Hajar. Makasih banyak ya. Boleh pilih nih, mau Kak Rafa atau Hasnoma?
Semua harus jawab ya, tapi dimulai dari siapa dulu nih, Kak Hajar? Ya. Mungkin Kak Iva dulu, karena aku Oh, dulu backgroundnya juga pesantren. Oke, boleh. ternyata memilih Kak Iva ya. Oke, karena mungkin waktunya nggak terlalu banyak juga biar hemat waktu. Jadi kayaknya pertanyaannya diwakilkan gitu jawabannya sama Kak Iva ya. Silakan Boleh, Kak boleh. Iva. Oke, tadi Haja tuh nanya tentang ini bukan sih, gimana cara biar kita tuh nggak terlalu iri ya, Ya, lihat nggak terlalu pencapaian orang down. lain. Iya, Oh nggak ya, terlalu down sama pencapaian orang oke. lain. Oke, benar. Kalau tadi udah dikasih pengantar sama Kak Raufa, kalau kita pasti tetap ada punya rasa, apa ya, tetap punya rasa manusiawi yang gimana-gimana, itu juga saya rasakan. Tapi mungkin gimana cara kita bisa fokus sama apa yang kita jalani aja sekarang. Jadi ya udahlah, biar mereka tuh jadi motivasi kita aja. Kita nggak usah mikir yang macam-macam. Kita tuh juga worth it kok. Diri kita tuh juga punya value yang sama seperti mereka. Emang belum waktunya aja. Jadi tuh everything takes time. Jadi sabar aja. Kan innallaha ma'as-sabirin ya. Insya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya mungkin kalau Hajar sering dengar dulu di pondok juga. Jadi ya udah fokus sama diri sendiri, fokus sama apa yang kita tuju, nggak usah mikirin sisi-sisi negatif yang akan menghambat apa yang akan kita lakukan setelahnya gitu loh. Jadi kalau kita malah nurutin, aku iri lah. Terus kalau kita iri terus gimana gitu ya? Udah kalau kita iri mah ayo kejar, ayo kita ikut-ikutan sama kayak mereka. Kita harus punya goals kita sendiri, kita harus punya pencapaian kita sendiri yang bikin kita tuh oke, sekarang aku berada di tahap yang sama atau bahkan mungkin bisa selangkah lebih maju nih dari teman-teman yang aku dulu irikan dulu gitu. Mungkin gitu sih kalau aku aja. Gitu. Gimana nih Kak Hajar? Aku mungkin boleh Boleh, nambahin Kak boleh, Iva. boleh. Lid, gimana nih, Dak? Kalau aku Kak Hajar, kalau aku pribadi sebenarnya, aku inget banget salah satu temen aku waktu SMA sering banget bilang kayak gini, kalau orang bisa, aku pasti bisa juga. Aku dulu percaya sama itu, tapi sekarang aku enggak. Aku pernah dengar ayahku juga pernah bilang kayak gini, kalau ikan dipaksa buat terbang, jadinya apa? Kalau burung dipaksa buat berenang, jadinya apa? Gitu. Itu benar-benar kayak aku baru, oh iya gitu. Ternyata apa yang orang bisa itu memang adalah hadiah yang emang Allah beriin buat dia. Karena itu Allah tuh bakal ngeberi kita hadiahnya tuh masing-masing, entah di waktu yang tepat, di something yang tepat gitu. Jadi misalnya aku mau jadi Kak Hajar, aku nggak bakal bisa gitu. Karena Kak Hajar itu adalah Kak Hajar yang emang Allah tuh ciptain. Kenapa sih ada Kak Hajar di dunia? Karena Kak Hajar tuh spesial. Karena emang kenapa Kak Hajar ada di dunia? Karena ada something, ada tugas yang emang Allah beriin buat Kak Hajar dan itu cuman bisa Kak Hajar yang ngelakuin. Aku mau seberapa kuatnya aku mengikuti Kak Hajar, aku nggak bakal bisa. Karena emang semua orang udah ada porsinya, udah ada keistimewaannya. Itu. Kalau aku pribadi justru aku tutup sosial media. Waktu itu aku sempat nih ada di posisi kayak gitu, Kak Hajar. Aku sadar kalau misalnya umur aku tuh penting banget, apalagi waktu itu aku kayak memasuki umur yang sangat-sangat mengerikan bagi aku. Jadi waktu itu aku berusaha kayak 1 bulan, awalnya cuma 1 bulan aku berusaha buat stop sosial media dulu. Yang pertama adalah aku nih udah bukan di aku lagi gitu. Jadi kayak fokus aku tuh udah beda gitu. Jangan sampai karena aku mikirin orang, aku jadi lupa sama apa yang Allah udah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun lagi komunikasi kita sama Allah. Itu penting banget. Jadi kalau dulu aku pernah nanya ke teman aku, kalau aku ada apa-apa, aku selalu cerita ke teman. Tapi entah kenapa di akhir-akhir itu yang aku dapetin tuh aku lagi down-downnya ketika aku ngomong ke orang-orang yang aku percaya justru kayak kok komentarnya tuh jadi kayak ngebikin aku tambah sedih, tambah sakit hati gitu. Padahal maksud aku cerita adalah aku pingin solusi. Tapi entah kenapa yang ngejawab cerita aku tuh malah kayak entah ngeremehin, kamu gini aja kok ngerasanya gini sih gitu. Aku pernah kayak lu aja baru umur segini udah ngerasa kayak gitu gimana lu entar di umur-umur selanjutnya gitu. Itu kayak aku yang berhari-hari aku mikirin iya ya iya ya padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Akhirnya waktu itu random aku pernah nanya sama temen aku nanya kayak gini, kenapa ya kalau aku ngomong ke manusia, kok aku kecewa terus? Terus temen aku bilang, karena kamu ngomong ke manusia gitu. Kalau misalnya kamu ada something, ngomong dulu ke Allah, ngomong dulu yang paling tahu sama kamu gitu. Ngomong dulu sama Allah, ceritain semuanya. Kalau kamu udah tenang, baru kamu coba cari teman-teman yang bisa kamu percaya buat kamu jadiin tempat nasihat kayak gitu. Itu yang pertama. Dan juga nikah Hajar aku ada ini dari guru aku juga sholat istikharah. Nah, sholat istikharah itu nggak setiap apa ya? Kadang orang mikirnya istikharah itu adalah ketika
kita punya something yang besar atau kayak misalnya sesuatu yang emang penting banget. Nah, tapi pada kenyataannya kita itu buat keputusan tuh setiap saat. Kita tuh buat keputusan setiap hari gitu. Jadi makanya ustazah aku nyaranin sholat istikharah setiap hari. Entah waktu mau tidur atau misalnya kayak sebelum keluar rumah. Bahkan aku punya temen yang emang setiap pagi sebelum keluar rumah, beliau tuh selalu sholat istikharah dulu. Jadi kenapa? Jadi di situ beliau bilang, ya Allah, hamba nggak tahu nih hamba mau hari ini mau ngapain, tapi apa sih yang engkau inginkan hamba hari ini lakukan gitu. Jadi kayak tanya aja Allah, aku harus ngapain ya hari ini gitu. Kayak gitu Kak Hajar. Jadi kayak kita tahu kalau misalnya setiap keputusan yang kita lakuin itu tuh memang dari Allah buat kita. Itu penting banget apalagi di masa-masa gap year itu benar-benar kayak bisa lihat ya dari kata-kata Kak Ifah, dari kata-kata Hasna, dari kata-kata Kak Raufa. Itu benar-benar kayak mental teman-teman itu kayak benar-benar kayak goyang banget gitu. Kita baru nyadar kalau misalnya ternyata tuh nggak ada yang paham sama kita. Nah, makanya itu kalau misalnya ibarat kayak ini nih pohon gitu. Kalau misalnya kita bersandar sama pohon yang lemah, misalnya kayak akarnya lemah segala macam, kita bakal mudah banget buat tumbang gitu. Tapi kalau misalnya kita bersandar sama kokoh, sama pohon yang kokoh, yang emang benar-benar kuat, mau kayak gimana pun kita jatuh, mau kayak gimana pun kita bersandar, itu kita nggak bakal jatuh selamanya. Itu Kak Hajar. Thank you. Masya Allah. Hasna ada yang mau ditambahin nggak? Cukup, cukup. Aku tambah dikit boleh ya, Kak Hajar ya. Intinya adalah jangan menganggap kalau kita belum kuliah itu kita aib gitu. Karena ya itu sih gitu yang bikin ngedon tuh karena kita masih ngerasa aduh aku malu aku belum kuliah gitu. Aduh aku malu karena kita mungkin ada sedikit mikir kalau itu tuh adalah sebuah aib padahal enggak gitu ya. Karena semua jalan hidup kita itu keren. Kak Hajar keren gitu ya, hidup dengan hidupnya Kak Hajar keren gitu ya. Semua gitu, Hasna, Nida, Ifah, dan teman-teman semua yang ada di sini nggak aku sebutin, semua tuh jalan hidupnya keren. Kenapa? Karena kita ciptaannya Allah, dan Allah tuh tidak akan menggariskan kisah manusia masing-masing itu sama persis. Pasti semua tuh punya keunikannya gitu ya. Pasti semua tuh punya jalan indahnya masing-masing yang udah digariskan sama Allah. Jadi kita syukuri, kita jalani dengan ikhtiar terbaik dan tetap semangat. Oke, nggak boleh lagi nganggap ini ada sebuah aib karena kita semua keren dan unik. Bismillah. Terima kasih ya pertanyaannya. Gimana Kak Hajar, ada tanggapan dulu? Makasih banget ya Kak. Oh, tersentuh banget. Aku ada satu pertanyaan lagi, tapi kayaknya di Indonesia udah masuk waktu maghrib ya Kak ya? Udah hampir maghrib ini. Mungkin kayaknya kita tutup dulu kali ya untuk sesi pertanyaan. Paling gini nih, kalau misalnya Kak Hajar ada pertanyaan yang buat kita gitu ya, boleh nanti ditanyakan secara pribadi. Ini buat teman-teman juga gitu ya. Boleh ditanyakan secara pribadi ke Instagram masing-masing gitu ya. Ada di poster, tau kan? Itu ada di poster, itu IG masing-masing. Mungkin boleh. Kita terbuka kalau insya Allah gitu ya buat teman-teman. Gimana Kak Hajar? Siap, makasih banyak banget Kak. Sukses selalu. Amin. Sukses juga buat Kak Hajar. Dan buat teman-teman, semoga pertanyaannya mewakili juga ya. Nah, terakhir kali ya kita pengen kasih semacam closing statement juga gitu dari masing-masing, sekaligus hikmah apa sih gitu sebenarnya yang kalian dapatkan dari gap year journey kalian. Hasna, karena dari tadi dia di-mute. Oke. Wah, cepet banget ya. Padahal rasanya pengennya masih berlama-lama. Masih mohon maaf banget teman-teman ya gitu ya. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke masing-masing. Silakan Hasna. Kalau dari aku, sebenarnya simpel aja sih. Kalau menurut aku, perjalanan kita, gap year ataupun enggak, sebenarnya itu hanya ya perjalanan aja ya. Maksudnya semua itu adalah perjalanan. Dan ada satu hal yang mungkin aku pengen semuanya teman-teman tahu, dan buat aku juga, apapun yang terjadi kemarin, hari ini, ataupun nanti, itu tuh nggak akan terjadi begitu aja terjadi. Pasti ada maksud Allah kenapa hal itu terjadi buat kita gitu. Entah itu kita belum berhasil, ataupun kita sedih banget, pasti ada suatu hal yang mungkin entah kita bakal dibelokin arahnya atau apapun itu, tapi kita harus ingat tadi, pasti ada maksud Allah kenapa hal itu terjadi. Karena Allah yang tahu masa depan kita kayak gimana. Tadi Anida juga udah bilang, Allah yang paling tahu kita itu kayak gimana, bahkan lebih tahu daripada kita sendiri yang mungkin kita masih belum tahu banget kita itu kayak gimana. Kalau kita punya rencana,
Allah punya rencana dan kita bakal lihat kalau rencana Allah tuh jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Insya Allah. Kalau Nida gimana Nida? Iya, dan sebenarnya menurut aku gap year itu justru salah satu jalan kita mengenal diri kita sendiri gitu. Itu yang jarang banget sebenarnya orang-orang sadarin gitu. Dan ketika kita paham, ketika kita kenal sama diri kita juga bakal kenal juga gitu insya Allah sama pencipta kita gitu. Dan menurut aku gap year itu lebih kepada kayak apa ya, petualangan gitu. Nah, aku cuman satu mungkin yang aku mau cerita. Jadi aku punya teman aku itu atlet gitu. Jadi aku nggak pernah punya teman atlet sebelumnya. Jadi aku nggak kayak gimana-gimana gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kalau atlet masih jarang banget gitu. Kayak bisa berteman mungkin kita sama atlet itu kayak jarang banget. Nah, waktu aku Tomer, aku punya teman atlet. Nah, aku tuh pernah nanya kayak gini. Jadi kamu bakal stay di negara kamu atau kamu bakal ke negara lain gitu. Maksudnya kalau atlet itu kan teman-teman tahu ya, mereka tuh hidup dalam ketidakpastian gitu. Mungkin kalau kita kuliah gitu, kita udah tahu, oke, mungkin misalnya aku kuliah di Bandung contohnya. Oke, aku tahu kalau misalnya, oke, 4 tahun aku bakal kuliah di sini. Berarti, iya, aku hidup dalam kayak kepastian gitu, dalam konteks tanda umum gitu. Tapi kalau misalnya kayak atlet dan lain sebagainya, kayak mereka benar-benar hidup dalam ketidakpastian. Itu yang benar-benar aku pelajarin. Jadi waktu itu aku pernah nanya ke temen aku yang kayak tadi, terus temen aku bilang, aku nggak tahu apa yang Allah bakal kayak Allah akan tunjukkan aku kemana dan aku nggak tahu aku bakal ada di mana entah hari ini atau besok lusa kata dia. Jadi benar-benar kayak seru ya ternyata kayak hidup dalam ketidakpastian itu teman-teman. Jadi itu dia itu benar-benar kayak sebenarnya gap year itu teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin coba bahagialah di setiap prosesnya gitu karena benar-benar kayak hidup tuh cuma sekali gap year tuh nggak bakal keulang 2 kali jadi teman-teman bisa kalau misalnya teman-teman lagi sedih ngerasa kayak nggak ada apa-apanya karena gap year justru kalian tahu kalau misalnya Allah itu bakal ngeberi kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Contohnya kayak gini, mungkin aku sekarang lagi ada di Turki, ibaratnya aku belum kuliah gitu. Mungkin kalau misalnya orang mikir, oh kamu gap year gitu, itu kamu rugi. Tapi enggak sebenarnya. Berarti Allah itu lagi ngeberi aku waktu luang. Rezeki itu macamnya banyak. Entah mungkin teman-teman yang gap year ngerasanya aku nggak diberi rezeki enggak gitu. Kalian berarti lagi diberi rezeki waktu luang, rezeki bersama keluarga, rezeki buat coba hal baru gitu. Atau mungkin teman-teman yang langsung kuliah, berarti memang rezeki mereka adalah langsung kuliah. Jadi kayak jadikan gap year itu sesuatu kayak perspektifnya itu bukan something kayak musibah, tapi ini rezeki gitu. Allah lagi ngeberi aku rezeki gap year buat ekspor segala hal. Gimana caranya aku harus mensyukuri rezeki ini. Gitu. Jadi gap year itu rezeki, itu hashtagnya. Masya Allah. Perspektif baru ya teman-teman ya. Kalau dari Ifah sendiri ada closing statement dan hikmah atau pesan apa buat teman-teman? Oke, sebelumnya izin off cam teman-teman karena ini kalau on cam ternyata Dina. Oke, nggak apa-apa. Oke, closing statement ya mungkin inna ma'al usri yusra ya. Dan sungguhnya di balik kesulitan tuh pasti ada kemudahannya. Jadi kita dikasih ujian tuh ya pasti karena kita mampu gitu loh. Jadi jangan putus asa. Kalian mungkin sekarang lagi gap year atau udah pernah menjalani masa gap year dan masih merasa gap year itu kayak menyedihkan sekali itu kalian tuh sebenarnya tuh diberi kekuatan lebih gitu loh buat menjalani hal itu teman-teman. Jadi ketika kalian gap year ini banyak sekali pasti yang akan kalian dapatkan yang mungkin tidak akan didapatkan teman-teman yang udah mulai kuliah duluan. Jadi ya udah dibawa santai aja, nggak usah dibawa stres. Enjoy your life dan fokus ke tujuan apa yang akan kamu raih. Udah itu aja sih mungkin. Ya, terakhir ibaratkan sebuah film teman-teman, kalian adalah tokoh utamanya dalam film yang Allah sendiri, Allah langsung yang menulis skenarionya. Dan
namanya film akan menarik kalau ada naik turunnya, kalau ada tantangan yang luar biasa gitu ya. Kalau cuman mulus-mulus aja mungkin kita akan bosen gitu ya, kita akan ngantuk, kita akan ketiduran sampai ending. Tapi karena filmnya saking serunya gitu ya, ada emosional-emosional yang ada gitu ya, itu semuanya tuh muncul. Ada yang bikin nangis, ada yang bikin marah, ada yang bikin iri, ada yang bikin sebel, ada yang bikin bahagia. Nah, itu teman-teman yang ngerasain sendiri dan insya Allah ini akan jadi film yang keren banget itu dalam kehidupan teman-teman. Jangan lupa untuk mensyukuri, tapi juga jangan berhenti untuk bermimpi karena sebesar apapun mimpi yang teman-teman miliki, kita tuh punya Allah yang maha besar yang akan mengabulkan mimpi-mimpi itu. Hanya saja mungkin cara Allah mengabulkan mimpinya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang langsung, dengan ada yang ditunda dulu, ada yang diganti dengan yang lebih baik. Jadi fase apapun itu, mau fase gap year, mau fase kuliah, mau fase kerja nantinya, wah gitu ya teman-teman akan mendapatkan hikmah sendiri dan silakan rubah mindsetnya gitu. Apapun itu terima gitu ya. Penerimaan diri itu memang sulit, tapi insya Allah gitu kalau kita menerima semua ketetapan Allah itu akan luar biasa gitu ya. Teman-teman akan menemukan diri teman-teman sendiri gitu. Jadi ya kalau masih struggle untuk menemukan diri, menemukan tujuan, silahkan berjuang gitu kan. Dan tadi kita terbuka gitu kalau mau sharing-sharing gitu, insya Allah kita terbuka. Semoga bisa membantu teman-teman juga. Mohon maaf untuk waktu yang terbatas gitu ya. Dan sampai bertemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Terima kasih juga sudah mendengarkan dengan baik. Aku Raufa dan ada Hasna, ada Nida, ada Ifah gitu ya. Kami berempat pamit undur diri. Kita ucapkan, kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Em, kita akhiri dengan salam sama-sama teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Foto dulu yuk. kita belum foto. Maaf, maaf, maaf. For some minutes before pray. Boleh dong di open cam dulu teman-teman. Pengen lihat nih dari tadi yang nyimak nih siapa aja sih, muka-mukanya seperti apa. Boleh dong open cam? Insya Allah. Ternyata Kita ini abadikan banyak dulu. juga ya yang lagi berjuang nih. Iya Kak, masih fase gap year. Iya, oke. Ah, Kuliah bukan Dari kelas satu-satunya aku ini ya. polos ini, Kak. Oh, ada kenalan ya. Oke. wah, Sip. coba. Ada lagi yang mau open cam? Ada Kak Putri, Kak Aulia, Kak Fadila, Zakiah, Najwa, Husna, Naifah, Gesti, Ahmad Mursyid, dan Laila. Amazing. Oke, aku hitung sampai 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang on cam lagi ya. Kita coba ini. Ada yang bisa nge-screenshot nggak untuk backup sih? Aku coba screenshot juga, tapi takutnya Boleh. tidak. Ya. Oke, berpose ya. 1, 2, 3. Lagi ketika ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.